Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Ramadhani dari jurusan Psikologi Islam 4C IAIN Tulungagung. Sebelumnya di sini masih berada dalam bulan Syawal. Saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Saya di sini akan berbagi sedikit cerita tentang pengalaman saya, keseharian saya dalam adanya pandemi yang terjadi di negeri ini. Pandemi virus corona ini sangat menghambat semua aktivitas, khususnya aktivitas pendidikan. Saya sebagai mahasiswa sangat merasakan dampaknya. Dan dampaknya ini menurut saya ada dua, yaitu ada kekurangan dan juga ada keuntungan bagi saya sendiri. Yang pertama, saya akan membahas kerugian bagi saya. Kerugiannya, saya sebagai mahasiswa dalam kuliah daring atau online yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena adanya pandemi corona saat ini, yaitu kurang begitu efektif bagi saya sendiri. Misalnya begini, ada sebuah materi perkuliahan lah. Materi itu seharusnya disampaikan secara tatap muka antara mahasiswa dan dosen. Dengan adanya pandemi ini, akhirnya materi itu tidak bisa disampaikan selama tatap muka. Akhirnya disampaikan di daring atau online. Menurut saya kurang begitu efektif dan membutuhkan waktu lama untuk memahaminya bagi saya. Di samping itu, justru banyak dosen-dosen yang memberikan tugas perkuliahan. Bagi saya itu tugas itu tidak terlalu penting lah. Yang penting diberikan dosen itu seharusnya materi, bukan tugasnya, karena mahasiswa itu yang dibutuhkan materi. Dosen memberikan tugas itu juga tidak apa-apa, tetapi yang terpenting materinya itu dulu, baru tugasnya. Dalam mengerjakan tugas pun mahasiswa seperti saya juga agak kesulitan karena instruksi, mungkin karena instruksinya yang kurang jelas dari sistem daring, dan akhirnya lebih bertanya-tanya lagi kepada dosen saat perkuliahan online dan sangat membutuhkan waktu yang lama menurut saya. Mungkin kedepannya sistem daring atau online ini lebih dikaji lah, diperhatikan lah oleh pemerintah. Karena kenapa? Kalau besok-besok terjadi seperti ini, bisa dilakukan sistem online ini dengan yang efektif, ya dengan yang efektif lah. Karena menurut saya itu sistem online ini masih saya rasakan dalam satu kali ini, hingga akhirnya menurut saya ya kurang begitu efektif. Kedepannya tolong untuk dikaji lagi lah. Yang kedua, saya akan membahas keuntungan adanya dampak pandemi yang ada di negeri ini dalam keseharian saya. Kelebihan atau keuntungan bagi saya yaitu dalam hal waktu. Waktu saya lebih longgar dibanding sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Saya sendiri sebagai mahasiswa seharusnya kan pulang pergi ke kampus. Tapi dengan adanya pandemi saat ini, justru waktu itu sangat longgar. Saya tidak pulang pergi ke kampus, hingga saya bisa memanfaatkan waktu itu. Di samping kuliah online, saya bisa memanfaatkan waktu yang longgar itu dengan membantu orang tua ataupun bekerja seada-adanya lah. Karena kenapa? Menurut saya itu kalau orang atau seseorang, saya sendiri pun jujur,
kalau seseorang tidak bisa atau dikekang tidak boleh melaksanakan aktivitas di rumah itu ya sangat sulit bagi saya. Lama-lama juga akan bosan, karena bekerja atau melakukan aktivitas adalah kebutuhan seseorang menurut saya. Yang kalau dikekang itu lama-lama ya bosan, jujur bosan. Yang terpenting itu ya melakukan aktivitas boleh, tetapi tetap melaksanakan anjuran pemerintah, mematuhi peraturan pemerintah, misalnya menjaga kesehatan agar tidak terkena virus corona ini. Terima kasih. Cukup itu saja pengalaman saya bercerita dengan adanya pandemi saat seharian-harian saya di rumah. Semoga pandemi ini menjadi pembelajaran, kita ambil hikmahnya bagi saya pribadi, dan khususnya bagi orang-orang yang ada di negeri ini. Semoga bermanfaat dan semoga pandemi ini cepat diangkat ataupun cepat berakhir dari negeri ini dan kita bisa melaksanakan aktivitas yang normal seperti sewajarnya yang sebelum-belumnya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.